Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la tamna'ana khaira ma indaka bi syarri ma indana. Allahumma ij'al ma naqumu bihil an khalisan liwajhikal karim ya arhamar rahimin. Tsumma ma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah tabaraka wa taala di pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berthalabul ilmi, melanjutkan pembahasan kita masih dalam membahas tentang syarat puasa. Kita telah membahas beberapa syarat puasa di pertemuan yang lalu, yaitu yang pertama Islam atau Muslim, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat menetap tidak sedang safar, yang kelima suci dari haid dan nifas bagi wanita. Kemudian kita saat ini masuk kepada poin yang keenam. Di antara syarat puasa berikutnya, di pagi hari ini kita akan membahas melengkapi pembahasan tentang syarat puasa. Lalu kita membahas tentang pembatal-pembatal puasa. Lalu kita membahas sebagian atau sedikit dari adab-adab puasa. Yang keenam dari syarat puasa berikutnya yaitu al-qudrah ala siyam, mampu untuk berpuasa. Mampu, ini poin yang keenam. Maka di antara syarat berikutnya dari syarat puasa adalah mampu untuk mengerjakan puasa. Sehingga maknanya adalah orang-orang yang tidak mampu untuk mengerjakan, melaksanakan puasa, boleh baginya tidak berpuasa. Ya, betul. Tapi siapa sajakah golongan-golongan yang termasuk kategori orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa? Maka para ulama menyebutkan bahwa di antara orang-orang golongan-golongan yang dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak mampu berpuasa, yang pertama adalah orang yang sakit. Orang yang sakit. Orang yang sakit ini, tidak semua orang yang sakit dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu puasa. Orang yang sakit terbagi menjadi dua. Ada sakitnya itu tidak membahayakan puasanya, kayak sakit sariawan misalkan, sakit terkena goresan, itu kan sakit juga namanya, orang sakit juga. Tapi kan sakitnya itu tidak mempengaruhi puasanya, tidak berpengaruh apapun pada puasa yang sedang dijalaninya. Itu yang pertama. Ada sakit yang tidak mempengaruhi puasanya, dan yang kedua ada sakit yang dapat mempengaruhi puasanya. Orang yang sakit. Tidak semua orang yang sakit dikategorikan orang yang tidak mampu berpuasa, sehingga ketika seseorang itu teranggap atau merasa bahwa dirinya sedang sakit, berarti boleh baginya untuk tidak berpuasa. Enggak semuanya begitu. Tapi orang yang sakit terbagi menjadi dua. Ada yang sakitnya itu tidak mempengaruhi puasanya, dan yang kedua ada sakitnya itu memang mempengaruhi puasanya. Untuk yang pertama, orang yang sakit, yang mana sakitnya itu tidak mempengaruhi puasanya, maka tetap baginya wajib berpuasa dan tidak boleh baginya untuk tidak berpuasa. Kena penyakit, misalkan kena sakit sariawan, aduh saya lagi sakit, saya tidak puasa. Sakit sariawannya itu tidak mempengaruhi puasanya, dia masih bisa untuk terus berpuasa, maka tidak boleh baginya untuk berbuka atau tidak berpuasa. Wajib baginya untuk berpuasa. Oh, saya tadi terkena pisau sedikit tangannya ketika memotong, sakit berarti kalau begitu saya tidak ingin berpuasa hari ini. Tidak boleh. Loh, saya kan sakit. Iya, karena sakit yang kamu derita, yang kamu alami tidak mempengaruhi puasamu. Engkau masih mampu untuk mengerjakan puasa. Maka sakit yang semacam ini tidak menyebabkan, tidak menjadikan seseorang itu boleh untuk tidak berpuasa. Dan masing-masing kita tinggal nanti melihat ketika kita di bulan Ramadan kemudian ditimpa dengan sakit, lihat sakit ini mempengaruhi puasa kita atau tidak. Sakit ini mempengaruhi tentang diri kita, kemampuan kita dalam mengerjakan puasa atau tidak. Kalau tidak mempengaruhi sama sekali, wajib untuk terus berpuasa. Kalau memang ternyata mempengaruhi kesehatan kita, membahayakan kita, mempengaruhi puasa kita, maka boleh bagi kita untuk berbuka, tidak berpuasa. Ini sakit yang pertama. Kemudian yang kedua, sakit yang mempengaruhi puasa seseorang. Sakit yang mempengaruhi puasa seseorang pun terbagi menjadi dua. Jadi termasuk kategori orang yang dikatakan tidak mampu berpuasa adalah orang yang sakit. Orang yang sakit terbagi menjadi dua. Ada yang sakitnya tidak mempengaruhi puasanya, ada yang sakitnya memang mempengaruhi puasanya.
sakit yang tidak mempengaruhi puasanya, tetap wajib berpuasa, tidak boleh tidak puasa. Yang kedua, sakitnya mempengaruhi puasanya, membahayakan kondisi dirinya tatkala berpuasa, terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama, sakit yang ada kemungkinan sembuh ke depannya. Sakit yang ada kemungkinan sembuh ke depannya. Yang kedua, ada sakit yang kelihatannya tidak ada kemungkinan sembuh ke depannya, atau kalaupun sembuh, seseorang harus terikat untuk selalu meminum obat atau mengkonsumsi obat pada waktu-waktu tertentu. Ini 3 jam sekali harus makan misalkan. Ini konsekuensinya ke depannya 5 jam sekali dia harus meminum obat ini dan itu misalkan. Sakitnya berat, parah. Lalu dokter mengatakan ini nggak bisa kalau 10 jam kosong atau 8 jam kosong tidak ada asupan apapun. Ini setiap 3 jam sekali harus ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Berarti kan begitu nantinya. Maka ada dua. Yang pertama, ada kemungkinan dia bakalan sembuh total, sehat walafiat sebagaimana sedia kala. Yang kedua, ada kemungkinan kelihatannya dia tidak akan sembuh total ke depannya. Tidak akan sembuh total itu artinya adalah bahwasanya dia harus bergantung dengan sesuatu atau dia harus mengkonsumsi sesuatu ke depannya, tidak bisa lepas dari itu. Baik, untuk jenis yang pertama, kalau ternyata sakitnya itu membahayakan dirinya, membahayakan puasanya, tapi ada kemungkinan ke depannya nanti dia akan sembuh total. Misalkan sakit demam, meriang, pusing, panas, pilek jadi satu. Ini kan membahayakan puasanya, membuat dirinya lemah. Sehingga akhirnya seseorang yang tertimpa penyakit ini memilih untuk tidak berpuasa. Bolehkah dia? Boleh. Berdosakah dia? Tidak berdosa. Baik, ini jenis yang pertama. Maka untuk yang jenis pertama ini, boleh baginya untuk tidak berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa, apakah dia berdosa? Tidak berdosa. Ini konsekuensinya untuk yang pertama ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menggantinya? Untuk jenis yang pertama ini, cara menggantinya adalah dengan cara diqadha di hari kemudian. Cara menggantinya dengan cara diqadha. Maka konsekuensinya 3. Orang yang terkena sakit, sakitnya ini mempengaruhi puasanya, kemudian ada kemungkinan dia bakalan sembuh total di kemudian hari. Apa konsekuensinya? Boleh baginya untuk tidak berpuasa. Berdosakah dia ketika tidak berpuasa? Dia tidak berdosa. Apa yang harus dilakukannya sebagai gantinya? Nanti dia mengqadha. Dia ganti berpuasa di luar Ramadan ketika sudah sehat. Baik, ini sakit yang pertama. Kemudian yang kedua, sakit yang kemungkinan sepertinya tidak bisa sembuh. Dalam artian ini bakalan begini terus ini. Kedepannya kalau tidak ingin kumat lagi penyakitnya, dia harus selalu meminum obat atau dia harus menjaga makanannya, dalam artian 5 jam sekali harus makan, 4 jam sekali harus makan. Begitu misalkan. Maka untuk jenis yang kedua ini boleh baginya untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan ketika dia memilih untuk tidak berpuasa maka tidak berdosa. Bahkan yang ada, bahkan sebaliknya, kalau dia memilih berpuasa dan itu membahayakan dirinya, maka dia berdosa nantinya, memudarati dirinya. Dan yang ketiga, bagaimana cara menggantinya ke depannya? Maka cara menggantinya untuk sakit semacam ini dengan cara bayar fidyah. Dengan cara bayar fidyah. Kalau qadha lagi ya tidak mungkin, di bulan Ramadan saja tidak mampu berpuasa, apalagi mengganti di luar Ramadan tidak mungkin, mustahil. Sehingga cara mengganti untuk orang sakit semacam ini adalah dengan cara bayar fidyah. Misalkan ada seseorang terkena penyakit parah, di dalam bulan Ramadan dia jatuh sakit, lalu dia memutuskan untuk tidak berpuasa. Bolehkah dia untuk tidak berpuasa? Boleh. Berdosakah dia memilih untuk tidak berpuasa? Tidak berdosa. Kemudian dokter memvonis, kamu ini penyakitnya parah ini. Kamu ini tidak boleh untuk tidak makan sama sekali. 3 jam sekali kamu harus makan. Apapun yang dimakan, pokoknya harus ada makanan yang masuk ke dalam perut kamu misalkan. Sehingga orang yang semacam ini kalau ingin diqadha tidak mungkin. Bagaimana? Sedangkan 3 jam sekali aturannya dia harus makan. Kalau tidak nanti kambuh akan lebih parah lagi keadaannya. Maka untuk orang yang semacam ini cara mengganti puasanya adalah dengan cara diqadha. Dengan cara bayar fidyah. Dengan cara bayar fidyah ke depannya. Baik, ini jenis pertama, kategori pertama dari orang yang tidak mampu, yaitu sakit. Tapi tidak semua orang yang sakit boleh untuk berbuka. Karena orang yang sakit ada 2 modelnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
kategori orang yang digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang tidak mampu berpuasa, yaitu orang yang tua renta. Orang yang tua renta. Seorang yang sudah tua renta boleh baginya untuk tidak berpuasa. Tapi ada beberapa perincian dan catatan terkait dengan orang tua renta ini. Orang tua renta terbagi menjadi dua. Orang yang tua renta terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada orang yang sudah tua renta tapi dia mampu untuk berpuasa. Ada orang usia 70 tahun, masih sehat walafiat, tidak terkena penyakit apapun, dan dia mampu untuk berpuasa, usia sudah 70 tahun. Wajibkah baginya untuk berpuasa? Dia tetap wajib untuk berpuasa, sekalipun tua renta, sekalipun tua renta. Maka orang yang tua renta terbagi menjadi dua. Yang pertama, masih mampu untuk berpuasa. Orang tua renta yang semacam ini maka dia wajib untuk berpuasa. Yang kedua, ada orang yang sudah tua renta kemudian tidak mampu berpuasa, sakit, badannya lemah nantinya. Maka orang tua renta yang jenis kedua inilah yang boleh untuk tidak berpuasa. Maka orang tua renta yang jenis kedua yang tidak mampu berpuasa, kalau dia memilih untuk tidak berpuasa, boleh baginya. Kalau dia tidak berpuasa, dia tidak berdosa. Tapi bagaimana cara menggantinya? Maka untuk orang tua yang sudah tua renta tidak mampu berpuasa, cara menggantinya adalah dengan bayar fidyah. Bayar fidyah. Kalau orang tua renta dia mampu berpuasa, kemudian dia tidak berpuasa, dosa, tidak boleh dan dosa, tapi dia tetap mengganti. Bagaimana cara menggantinya? Qadha. Dengan cara qadha, karena dia mampu. Orang yang sudah tua renta dan dia tidak mampu berpuasa, boleh baginya untuk tidak berpuasa. Dia tidak berdosa tatkala dia tidak berpuasa. Dan yang ketiga, menggantinya dengan cara membayar fidyah. Menggantinya dengan cara membayar fidyah. Bagaimana cara membayar fidyah? Tinggal memilih salah satu dari dua. Bisa dalam bentuk makanan yang sudah jadi. Satu hari yang ditinggalkan, maka berikan kepada satu fakir miskin. Satu makanan yang sudah jadi. Kalau 2 hari berarti 2 makanan yang sudah jadi. Tinggal sekarang ada nasi bungkus tapi dengan lauk pauk yang sebagaimana kita makan. Ada nasi padang misalkan, kita bisa beli itu. Atau nasi-nasi paket cateringan yang lain misalkan, kita bisa belikan itu, kemudian berikan kepada fakir miskin. Atau yang kedua, bahan mentah. Kalau bahan mentah ya maka minimalnya beras 1,5 kilo. Beras 1,5 kilo, itu minimalnya begitu. Cuma kan kalau mentah kan kadang enaknya ditambahkan dengan mie, tambahkan dengan telur, tambahkan dengan ayam, tambahkan dengan daging sapi, kan begitu ya, paket lengkap. Jadi begitu, 1 kardus sekalian. Jadi begitu. Itu kalau ingin mentah silakan 1,5 kilo beras. Kalau ingin bahan matang tidak mengapa, 1 bungkus makanan beserta lauk pauknya, jangan nasinya saja. Nanti beli nasinya saja kasih, itu kan. Tapi beserta lauk pauknya. Itu cara membayar fidyahnya. Baik, ini jenis yang kedua, yaitu orang tua. Tidak semua orang tua boleh untuk tidak berpuasa, tapi hanya orang tua renta yang memang tidak mampu berpuasa saja boleh bagi untuk tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga, termasuk golongan orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu berpuasa adalah seorang wanita yang hamil dan menyusui. Wanita yang hamil atau wanita yang menyusui atau wanita yang hamil dan juga sedang menyusui. Untuk wanita yang hamil dan menyusui ini pun terbagi menjadi 2. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Yang pertama, seorang wanita yang hamil dan menyusui yang mampu untuk berpuasa dan tidak membahayakan bayinya. Mampu berpuasa dan tidak membahayakan bayinya. Seorang ibu sedang hamil saja, dia mampu untuk berpuasa dan saran dari dokter kata bidan tidak membahayakan kandungannya, maka wajib baginya berpuasa. Seorang yang sedang menyusui, dia mampu berpuasa dan tidak membahayakan bayinya yang sedang disusuinya tersebut, maka wajib bagi wanita ini untuk berpuasa. Seorang yang sedang hamil dan juga masih memiliki bayi yang sedang disusui, tapi dia mampu berpuasa dan bukan hanya urusan mampu berpuasa saja, dan tidak membahayakan si bayi yang disusuinya dan kandungan yang ada di dalam perutnya, maka wajib baginya untuk berpuasa. Kalau ada yang seperti itu, maka wanita yang seperti ini keadaannya, dia mampu berpuasa dan tidak membahayakan bayinya, wajib berpuasa. Tapi jenis yang kedua, kalau ada seorang ibu, seorang wanita, dia tidak mampu berpuasa, lemah kalau puasa itu, atau dia mampu berpuasa tapi dapat membahayakan bayinya,
atau dia mampu berpuasa namun dapat membahayakan kandungannya, taunya membahayakan dan tidak membahayakan, bagaimana? Konsul dengan bidan, konsul dengan dokter terkait, konsul dengan tenaga medis, konsul dengan ahli kesehatan. Keadaan saya ini bagaimana? Ceritakan bahwa saya begini, lalu bagaimana baiknya? Kalau seorang ibu tidak mampu berpuasa, atau seorang ibu mampu berpuasa namun membahayakan bayinya, atau seorang ibu tidak mampu berpuasa plus membahayakan dirinya, maka boleh bagi wanita semacam ini untuk tidak berpuasa. Boleh untuk tidak berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa, apakah dia berdosa? Dia tidak berdosa. Kemudian bagaimana cara menggantinya? Maka cara menggantinya tinggal memilih salah satu dari tiga. Salah satu dari tiga. Boleh bagi seorang ibu ini untuk menggantinya dengan cara qadha plus fidyah di luar Ramadan nanti, ketika sudah tidak mengandung dan sudah tidak menyusui, dia qadha plus dia bayar fidyah. Itu yang pertama. Atau yang kedua, boleh bagi seorang wanita semacam ini menggantinya dengan cara qadha saja tanpa fidyah di luar Ramadan, kemudian dia sudah tidak memiliki bayi lagi, sedang tidak mengandung, maka dia mengqadha hari-hari yang terlewat di dalam bulan Ramadan. Atau yang ketiga, silakan pilih salah satu dari tiga. Atau yang ketiga, dia boleh mengganti puasa yang dilewatnya itu dalam kondisi semacam ini dengan cara bayar fidyah saja. Bayar fidyah saja. Silakan, tidak mengapa. Salah satu dari tiga ini. Salah satu dari tiga ini. Sebagian ulama lagi melihat kondisi dan situasi. Sebagian lagi, kalau misalkan memang seorang ibu ini sering melahirkan, maka cukup baginya bayar fidyah, karena kalau ingin qadha tidak ada waktu. Tidak ada waktu. Tahun depan ngandung lagi, tahun depannya ngandung lagi, atau 2 tahun berikutnya ngandung, sedangkan dia masih punya anak kecil. Maka untuk wanita yang semacam ini cukup fidyah saja. Itu lebih utama baginya, karena tidak memungkinkan baginya untuk mengqadha. Untuk mengqadha menunggu waktu berapa tahun lagi. Sedangkan 2 tahun sekali misalkan memiliki anak, 2 tahun sekali misalkan. Ada anak kecil yang sedang disusui kemudian hamil lagi. Ada anak kecil yang disusui kemudian hamil lagi. Maka bisa salah satu dari 4 ini. Yang pertama qadha plus fidyah, atau yang kedua qadha saja, atau yang ketiga fidyah saja, atau yang keempat kondisional. Lihat. Kalau memang sering hamil, sering mengandung, maka baginya untuk fidyah saja. Tapi kalau kelihatannya kayaknya bakalan jarang-jarang, maka silakan qadha. Kalau mampu misalkan, ya sudah qadha plus fidyah saja. Yang penting salah satu dari tiga diganti. Jangan tidak diganti sama sekali. Itu poinnya. Baik, ini untuk seorang wanita yang hamil dan menyusui. Sekarang kalau wanita yang hamil dan menyusuinya, ketika sedang menyusui, di tengah perjalanannya haid, bagaimana nanti menggantinya? Apakah hitungannya saya gantinya fidyah sajalah karena lebih meringankan dan juga memudahkan misalkan. Yaudah selama menyusui misalkan fidyah. Ternyata 1 bulan full Ramadan dia menyusui. Dia sedang tidak hamil, tidak, tapi sedang menyusui. Sudah, saya tidak mampu untuk berpuasa, saya memilih untuk tidak berpuasa. Bolehkah? Boleh. Berdosakah? Tidak berdosa. Kemudian mengganti, saya memilih gantinya nanti dengan cara bayar fidyah sajalah, karena lebih meringankan dan menenangkan. Misalkan, boleh silakan. Yang penting dia ganti, sehingga dia ganti. Tapi di tengah perjalanan dia kan haid dan dia haid. Di perjalanan dalam 1 bulan itu dia haid 7 hari. Sekarang yang 7 hari yang haid ini gantinya dengan cara apa? Gantinya dengan cara bayar fidyah sebagaimana ketika dia dalam kondisi menyusui, atau dia gantinya dengan cara haid, karena cara mengganti ketika haid adalah dengan cara diqadha. Cara mengganti ketika wanita itu haid kemudian tidak berpuasa karena sebab haid, caranya diqadha. Maka jawabannya khusus untuk yang haid dalam waktu yang haid itu, maka caranya adalah diqadha. Jadi seorang wanita harus dia memikirkan dalam sebulan kapan waktu menyusuinya, kapan waktu haidnya. Karena andaikan tidak menyusui, dia datang haid tetap. Dia tetap datang haid, dan kondisi datang haid digantinya dengan cara qadha. Sehingga jangan semuanya di fidyah. Oh, saya ingin di fidyah supaya mudah, di fidyah semua. Kan di sana ada waktu-waktu yang kita lewati dalam kondisi menyusui itu dalam kondisi diqadha. Diqadha karena orang yang wanita yang haid wajib diqadha, bukan bayar fidyah. Maka harus benar-benar dirinci hitungannya. Ketika datang bulan Ramadan, saya sedang menyusui 20 hari. Kira-kira ketika sedang menyusui 20 hari itu, apakah ada fase-fase di mana datang darah haid? Kalau datang darah haid, hitungannya nanti beda lagi. Oh, 20 hari, saya datang darah haid dipotong 5 hari. Berarti yang 5 hari itu nanti diqadha cara gantinya. Sedangkan yang 15 silakan ingin mengganti dengan fidyah saja, silakan, tidak mengapa.
Sehingga harus teliti di sana. Karena kalau dia tidak menyusui saat itu, tetap dia datang darah haid dan dia tetap wajib mengqadanya puasa yang ditinggal karena sebab haid tersebut. Baik. Nah, ini wanita yang hamil dan menyusui. Paham tidak itu? Nggak ada papan tulis, jadi nggak bisa ditulis-tulis. Kalau ada papan tulis bisa coret-coret nanti yang begitu. Baik, itu rinciannya. Jadi syarat yang keenam dari syarat puasa adalah mampu berpuasa. Maknanya orang yang tidak mampu berpuasa boleh tidak berpuasa? Iya, boleh tidak berpuasa. Berdosakah dia untuk ketika dia memilih untuk tidak berpuasa? Dia tidak berdosa. Bagaimana cara menggantinya? Ada kala cara menggantinya dengan qadha, ada kala cara menggantinya dengan fidyah. Rinciannya adalah yang pertama orang yang sakit. Orang yang sakit ada rinciannya lagi. Yang kedua orang yang sudah tua renta. Orang yang tua renta pun ada rinciannya lagi. Yang ketiga wanita yang hamil dan menyusui. Wanita yang hamil dan menyusui pun ada rinciannya lagi. Yang secara global rinciannya adalah terbagi menjadi dua. Mampu berpuasa dan juga tidak mampu berpuasa. Karena ada orang yang sakit mampu berpuasa, ada orang yang sudah tua renta tapi mampu berpuasa, ada seorang wanita yang sedang hamil atau menyusui atau sedang hamil dan menyusui pun mampu berpuasa dan tidak membahayakan janinnya, bayinya, kandungannya. Maka yang mampu berpuasa semacam ini tetap wajib berpuasa. Sekalipun tua renta, tetap wajib berpuasa. Sekalipun sedang sakit sariawan, tetap wajib berpuasa sekalipun sedang menyusui kalau memang mampu dan tidak membahayakan bayinya. Baik, ini yang keenam. Kemudian syarat yang ketujuh dari 8 syarat yang akan kita sebutkan. Yang ketujuh adalah diantara syarat puasa adalah an-niyatu fil lail, berniat di malam hari. Berniat di malam hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i, "Man lam yubayyitis siyama qoblal fajri fala siyama lahu." Siapa yang tidak berniat puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Siapa yang tidak berniat berpuasa di malam hari sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maknanya puasanya tidak sah. Sehingga ketika nanti datang bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan itu niatkan untuk berpuasa 1 bulan full. Dan juga nanti di setiap malamnya hadirkan niat ingin berpuasa besoknya. Ketika nanti datang waktu pertama, hari pertama, malam pertama Ramadan, niatkan untuk berpuasa 1 bulan full lamanya. Kemudian nanti setiap harinya, setiap malam itu tiba, sebelum datangnya fajar shadiq, sebelum datangnya waktu subuh, maka hadirkan niat untuk berpuasa di siang harinya. Niat ini apa? Menghadirkannya bagaimana? Cara menghadirkannya itu bagaimana? Apakah kita diam saja, kemudian kita berkata dalam hati, saya berniat puasa besok. Apakah itu disebut dengan menghadirkan niat atau berniat? Bukan. Itu namanya mengucapkan niat dalam hati. Mengucapkan niat dalam hati. Apakah yang namanya berniat di malam hari itu maksudnya kita mengucapkan dengan lisan kita nawaitu shauma ghadin misalkan begitu? Bukan, itu bukan berniat. Itu namanya mengucapkan niat dengan lisan kita. Kalau kita membaca nawaitu shauma ghadin itu namanya mengucapkan niat dengan lisan kita. Kalau kita diam saja kemudian di dalam hati kita mengatakan saya berniat besok pagi untuk berpuasa, itu namanya mengucapkan niat dengan hati kita. Loh, terus niatnya bagaimana? Bagaimana cara niatnya? Yang ini dikatakan bukan niat, tapi mengucapkan niat dengan lisan. Yang ini dikatakan bukan berniat, namanya mengucapkan niat dengan hati kita. Lalu bagaimana cara berniat? Yang namanya niat itu maknanya adalah keinginan kuat untuk melaksanakan sesuatu. Keinginan yang kuat untuk mengerjakan sesuatu, itulah yang disebut dengan keinginan, itu namanya niat. Tapi syaratnya keinginan yang kuat, bukan hanya keinginan saja. Mungkin ada sebagian kita dari malam hari sudah mengagendakan, sudah memplanningkan, sudah menginginkan besok saya ingin hadir di Bangkaloa, besok saya ingin hadir di Masjid Umar Ibn Khattab. Keinginan kuat sudah ada, tidak diucapkan, tapi sudah ada, sudah dalam diri kita, sudah menjadi keinginan yang kuat, besok ingin hadir, apapun dan bagaimanapun kondisinya. Keinginan kuat itulah yang disebut dengan niat. Keinginan kuat itulah yang disebut dengan niat. Atau misalkan di hari Sabtu misalkan tidak ada keinginan bahwa hari Ahad ini kita akan hadir di majelis taklim ini.
Kemudian ingin menyimak pembahasan tentang puasa. Kemudian datang kawan mengingatkan, nanti hari Ahad ada kajian membahas tentang puasa, penting. Tentang syarat, tentang pembatal-pembatal agar kita punya persiapan nanti ketika datang bulan Ramadan. Awalnya tidak ada keinginan untuk hadir. Ketika disampaikan informasi semacam itu, kemudian kita timbul keinginan, iya saya pun ingin hadir. Timbul keinginan untuk hadir. Nah, keinginan itu disebut dengan niat. Keinginan itu disebut dengan niat. Maka yang namanya niat itu maknanya adalah keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Itulah yang namanya niat. Nah, keinginan kuat ini harus dihadarkan di malam hari. Harus dimunculkan di malam hari. Keinginan yang kuat untuk melaksanakan sesuatu ini. Atau bahasa lainnya yang namanya niat itu adalah perencanaan untuk melaksanakan sesuatu. Planning untuk melakukan sesuatu. Itulah yang disebut dengan niat. Jadi di malam hari itu harus merencanakan bahwa besok pagi saya memang ingin berpuasa. Bahwa 1 bulan full Ramadan ini saya memang berkeinginan untuk berpuasa. Itu yang pertama, ingin berpuasa. Yang kedua, apa alasannya berpuasa? Kenapa saya berpuasa? Ini harus dihadirkan. Saya berpuasa karena memang Allah wajibkan kita berpuasa. Puasa ini merupakan ibadah yang wajib yang Allah wajibkan kita semua di dalam bulan Ramadan untuk berpuasa di dalamnya. Itulah yang dimaksud dengan niat. Hadirkan itu di malam hari. Keinginan untuk berpuasa di bulan Ramadan, yang mana keinginan ini muncul karena sebab kita tahu bahwasanya puasa ini merupakan ibadah yang wajib. Orang yang memahami ini, ketika dia berpuasa dengan cara semacam ini, maka mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keutamaan sebagaimana di dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena iman, wahtisaban, karena mengharapkan pahala kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah tabaraka wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Apa yang dimaksud dengan imanan, karena iman kepada Allah tabaraka wa taala? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Barinya mengatakan yang dimaksud dengan imanan adalah al-i'tiqadu biwujudi shaumihi, biwujubi shaumihi, meyakini akan wajibnya puasa yang dilaksanakannya. Itu yang dimaksud dengan karena iman. Bukan saya percaya Allah, bukan itu maksudnya. Tapi siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dia yakin puasa ini wajib, kemudian dia mengharapkan pahala dari puasa yang dikerjakannya, maka orang-orang semacam inilah yang mendapatkan keutamaan, dosa-dosa yang telah berlalu akan Allah ampuni. Orang-orang semacam ini saja. Itu makna imanan, meyakini akan wajibnya puasa dan mengharapkan pahala kepada Allah dari puasa yang dikerjakannya. Sehingga hal ini harus dihadirkan di malam hari. Kalau tiba-tiba di pagi hari, tidak sah puasanya. Misalkan ada seorang jam 9 pagi, dia perhatikan dirinya dari tadi waktu subuh sampai jam 9 pagi belum makan dan minum apapun, belum melakukan pembatal-pembatal puasa apapun, kemudian kepikiran, kayaknya sekalian saja puasa. Muncul keinginan untuk berpuasa sekalian saja karena dari awal belum makan, belum minum, belum melakukan apapun. Maka ini hanya berlaku bagi puasa sunnah saja. Ini misalkan hari ini, atau misalkan besok lah, misalkan besok jam 10 misalkan, kemudian kita belum makan dan minum, tiba-tiba kepikiran, kayaknya jadikan puasa saja lah, lanjut sekalian puasa saja, kemudian nanti berbuka di waktu maghrib. Maka ini boleh kalau puasanya puasa sunnah. Namun itu tidak berlaku kalau puasanya adalah puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan dari malam hari sebelum datangnya waktu subuh itu harus diplanningkan, harus direncanakan, harus dihadirkan keinginan yang kuat untuk mengerjakan puasa di pagi harinya. Ini yang dimaksud dengan berniat di malam hari. Adapun yang kita dengar dan saksikan dari sebagian kaum muslimin yang mereka membaca di malam hari yang nawaitu, itu bukan niat, tapi namanya membaca niat. Atau mungkin sebagian kita di malam hari kita diem kemudian berkata dalam dirinya, aku berpuasa besok, ya Allah saya besok pengen berpuasa. Itu namanya bukan berniat juga, itu namanya mengucapkan niat di dalam hati. Tapi kalau ada keinginan yang kuat untuk melaksanakan puasa 1 bulan penuh lamanya di bulan Ramadan, itulah yang disebut dengan niat. Itulah yang disebut dengan niat. Maka yang namanya niat itu adalah keinginan yang kuat. Yang namanya niat itu adalah perencanaan untuk melaksanakan puasa. Yang namanya niat itu adalah planning untuk benar-benar mengerjakan puasa besok hari. Itulah yang disebut dengan niat. Itu yang ketujuh. Kemudian syarat yang ke-8 dari syarat puasa adalah dukhulu waqtihi, masuknya waktu puasa tentunya.
masuk bulan Ramadan. Kalau kita berpuasa Ramadan besok ya belum sah. Kenapa? Karena masih Sya'ban. Nanti kita berpuasa di bulan Ramadan kalau sudah datang bulan Ramadan. Dan urusan kedatangan bulan Ramadan serahkan saja kepada pemerintah. Biarkan mereka yang memutuskan kapan nanti Ramadannya, kita tinggal ngikut saja. Sudah, begitu. Maka ini adalah 8 syarat terkait dengan puasa. Baik syarat wajib maupun syarat sah maupun syarat keduanya. Selesai pembahasan tentang syarat puasa. Nanti kalau ada yang ingin tanya nanti di akhir saja. Kemudian berikutnya, pembahasan berikutnya yang kita ingin ingatkan dalam waktu yang singkat ini adalah pembatal-pembatal puasa. Pembatal-pembatal puasa ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, pembatal-pembatal yang hanya sebatas dapat menggugurkan pahala puasa. Yang kedua, pembatal-pembatal puasa yang memang dapat membatalkan puasa. Yang dapat membatalkan puasa. Kalau yang pertama, tidak membatalkan puasa, tapi dapat menggugurkan pahala puasa. Baik semua pahalanya atau kesempurnaan pahala puasanya berkurang. Jadi namanya pembatal puasa terbagi menjadi 2. Yang pertama dapat menggugurkan pahala puasa. Yang kedua memang dapat membatalkan puasanya itu sendiri. Untuk yang pertama kita baca dengan cepat. Yang dapat menggugurkan pahala puasa atau yang dapat mengurangi kesempurnaan pahala puasa yaitu dosa-dosa, maksiat-maksiat yang kita kerjakan dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan tatkala kita sedang berpuasa. Melihat yang haram dengan sengaja, mengucapkan ucapan-ucapan yang batil dengan sengaja, berghibah, berdusta, namimah, sumpah palsu dengan sengaja. Kita berdagang di pasar sedang berpuasa, sengaja sumpah palsu, demi Allah ini barang bagus premium, padahal tidak, ada cacatnya. Demi Allah ini barang tidak ada cacatnya, padahal kita tahu ini ada cacatnya. Misalkan, beda urusan kalau tidak tahu. Maka ini dapat mengurangi pahala puasa, ini dapat mengurangi pahala kesempurnaan puasa, tapi tidak membatalkan puasa. Kecuali mazhab Zahiriyah yang mereka berpandangan bahwa yang namanya dusta itu membatalkan puasa. Al-Imam Ibnu Hazm dan yang semazhab dengan mereka. Tapi ini dapat menggugurkan pahala puasa. Maka semua maksiat, semua dosa yang menyengaja mengerjakannya, maka ini dapat menggugurkan pahala puasa dan dapat mengurangi kesempurnaan pahala puasa. Dan berhati-hati dari maksiat yang dikerjakan dalam bulan Ramadan. Berhati-hati dari dosa yang dikerjakan dalam bulan Ramadan, karena dosa yang dikerjakan dalam bulan Ramadan akan Allah tabaraka wa taala lipat gandakan azabnya, kepedihannya. Dosa terhitung 1, namun siksanya, hukumannya dari dosa tersebut akan Allah tabaraka wa taala lipat gandakan karena dilakukan di bulan Ramadan. Sudah pertama azabnya, siksanya, kepedihannya, hukumannya Allah lipat gandakan. Yang kedua akan mempengaruhi kesempurnaan pahala ibadah puasa kita, rugi 2 kali lipat. Rugi 2 kali lipat. Tapi dari kalimat ini bukan berarti ya sudah kalau begitu saya maksiatnya nanti saja pas Syawal. Ya bukan begitu juga. Merencanakan untuk maksiat saja pun ini sudah berbahaya. Baik, ini yang pertama, yaitu pembatal berupa penggugur dosa atau berupa dapat mengurangi kesempurnaan pahala puasa kita, yaitu maksiat-maksiat. Maksiat mata, maksiat lisan, maksiat tangan, maksiat pendengaran, dan maksiat-maksiat yang lain. Ini dapat menggugurkan pahala puasa kita dan ini dapat mengurangi kesempurnaan pahala dari ibadah puasa kita kalau dilakukan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja atau tidak tahu kemudian segera istighfar, maka kita berharap agar kita termasuk orang-orang yang Allah jaga, tidak tergugur dosanya tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembatal-pembatal puasa yang dapat membatalkan puasa. Dapat membatalkan puasa. Ada beberapa. Di antaranya yang disepakati oleh para ulama atau mayoritas para ulama berpandangan dengan pandangan ini. Di antaranya yang pertama, ini ijma para ulama. Yang pertama yang dapat membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja, dengan sadar. Makan dan minum dengan sengaja, dengan kesadaran. Jadi bukan makan minumnya saja. Kalau makan dan minumnya lupa, ya tidak batal. Kalau makan minumnya nggak sengaja, ya nggak batal. Kalau makan minumnya nggak sadar, lagi tidur, ngelindur, makan nasi misalkan, nambah lagi, minum misalnya sambil keadaan tidur, ya tidak batal. Makanya makan minum yang membatalkan adalah makan minum yang dilakukan dengan sengaja, dengan kesadaran.
dengan sengaja dan kesadaran, maka ini dapat membatalkan puasa berdasarkan dalil nas dari Al-Quran dan Sunnah tentunya, kemudian ijma' para ulama. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah tabaraka wa taala mengatakan annahu yuftiru bil akli wasyurbi bil ijma' wa bidalalatil kitabi wa sunnah. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah tabaraka wa taala mengatakan bahwasanya orang yang berpuasa menjadi batal puasanya karena sebab makan, minum. Ini semua berdasarkan ijma' dan juga keterangan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang maksud makan dan minum yang dapat membatalkan puasa. Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Siapa yang lupa sedangkan dia sedang dalam kondisi puasa, lalu dia makan dan minum, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, falyutimma shaumahu, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Apa maknanya ini? Maka makan dan minum yang dilakukan karena lupa, tidak disengaja, tidak sadar, maka tidak membatalkan puasanya. Nabi menyuruh kita untuk melanjutkannya, menyempurnakannya. Apakah nanti kita wajib untuk menggantinya? Tidak wajib, karena puasa kita sah. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena sesungguhnya Allah tabaraka wa taala telah memberinya makan dan minum. Oleh karenanya makan dan minum yang membatalkan hanyalah makan dan minum yang dilakukan karena sengaja, karena sadar. Adapun yang dilakukan karena lupa, karena tidak sengaja, karena tidak sadar, maka tidak membatalkan puasa dan tidak perlu untuk mengqadhonya di hari kemudian, dan apa yang dilakukannya tidak berdosa. Ini yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang kedua, mayoritas ulama berpandangan bahwa di antara pembatal puasa berikutnya adalah muntah dengan sengaja. Ada kalimat dengan sengajanya. Muntah dengan sengaja. Maknanya kalau muntah tidak sengaja, dia mencium aroma sesuatu, bawang putih sedang direbus, atau mencium aroma masakan-masakan, kemudian dia tiba-tiba muntah. Mual perutnya lalu muntah, dia tidak sengaja karena dia tidak tahu, tiba-tiba begitu, maka apa yang dilakukannya ini tidak membatalkan puasanya. Karena yang dapat membatalkan puasanya adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu bagaimana? Kita tahu kalau kita mencium aroma tertentu kita akan mual kemudian muntah, sengaja mencium aroma tersebut, kemudian akhirnya mual, akhirnya muntah, maka batal puasa kita kalau muntahnya dengan sengaja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam riwayat Al Imam Abu Daud dan Al Imam Tirmidzi, man dzara'ahu qai'un wa huwa shaimun falaisa alaihi qadha. Siapa di antara kita yang tidak sengaja muntah, dirinya terdorong untuk muntah, bukan karena keinginannya muntah, tapi memang terdorong untuk muntah, tidak sengaja muntah, sedangkan dia dalam keadaan puasa, falaisa alaihi qadha, maka tidak wajib baginya untuk qadha, tidak perlu mengqadha. Wa inistaqa'a falyaqdi. Namun siapa di antara kita yang menyengaja muntah, maka wajib baginya untuk mengqadha puasanya itu. Sehingga muntah dengan sengaja lah yang membatalkan puasa. Tentu kalau dia lakukan maka dia berdosa dan dia wajib untuk mengqadhanya di hari kemudian. Tapi siapa yang tidak sengaja muntah, maka puasanya sah, tidak perlu mengqadha dan dia tidak berdosa, lanjutkan puasanya. Baik, ini yang kedua, yaitu muntah dengan sengaja. Adapun muntah dengan tidak sengaja tidak membatalkan puasa dan tidak perlu mengqadha. Muntah dengan sengaja batal puasanya, berdosa dan dia wajib mengqadha. Kemudian yang ketiga, pembatal puasa berikutnya adalah haid dan nifas. Seorang wanita yang sedang berpuasa tiba-tiba jam 10 keluar darah haid, batal puasanya. Maka dia tidak boleh melanjutkan puasanya karena batal. Berdosakah dia ketika keluarnya darah haid dan nifas? Tidak berdosa. Bagaimana cara menggantinya di kemudian hari? Caranya mengqadha. Wanita yang haid dan nifas kemudian tidak berpuasa, cara menggantinya qadha, bukan fidyah. Qadha saja. Kemudian yang keempat, di antara pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama yaitu berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Maka ini dapat membatalkan puasa kalau dilakukan dengan sengaja, dengan sadar, sama seperti makan dan minum. Kalau dilakukan dengan kesadaran, dengan sengaja, maka puasanya mereka berdua batal dan mereka berdua wajib untuk menggantinya. Bagaimana cara menggantinya? Yang pertama dengan memerdekakan budak kalau ada.
Kalau tidak ada, ya memang tidak ada di masa kita. Maka caranya adalah dengan cara berpuasa 60 hari berturut-turut. Tidak boleh ada kosong 60 hari. Kalau gagal, ulangi lagi dari awal. Jadi puasa sekarang, besok puasa, Kamis gagal. Ulangi lagi dari awal hitungannya. Sampai 60 kali berturut-turut. Kalau tidak mampu, aduh kayaknya nggak mampu. Maka yang ketiga, memberikan 60 orang fakir miskin. Memberikan 60 orang fakir miskin. Siapa yang melakukan ini? Jawabannya suami. Makanya suami yang melakukan. Sang istri cukup mengkodok saja. Sang istri batal puasanya. Bagaimana cara menggantinya? Sang istri cukup mengganti saja 1 hari. Jadi enak mana? Enak suami apa istri gantinya? Kalau suami dia harus melakukan ini. Dia yang berpuasa 60 hari berturut-turut. Sudah kerja di luar, puasa 60 hari berturut-turut lagi. Atau dia harus kemudian memberikan fakir miskin 60 orang fakir miskin. Lelaki, kewajiban itu, tanggungan itu ada di beban lelaki. Oleh karenanya upayakan sebentar, tahan sebentar. Hindari hal-hal yang dapat mendorong untuk melakukan hal semacam ini di bulan Ramadan. Baik, ini adalah 4 pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama, dan 1 poin yaitu muntah dengan sengaja yang di mayoritas para ulama berpandangan bahwa itu adalah membatalkan puasa. Kemudian di antara pembatal puasa berikutnya, pembatal puasa selain yang disebutkan. Nah, pembatal puasa yang selain disebutkan ini para ulama berselisih. Inilah pembatal puasa yang disebut dengan pembatal kontemporer. Bagaimana kalau obat semprot mulut? Bagaimana kalau kita sedang berpuasa kemudian kita mengkonsumsi obat yang diletakkan di bawah lidah kita? Bagaimana dengan inhaler? Bagaimana dengan obat asma yang bentuknya seperti yang begitu itu? Atau yang disemprot? Bagaimana dengan obat tetes hidung? Bagaimana obat tetes telinga? Bagaimana obat tetes mata? Apakah hal yang semacam ini membatalkan puasa? Nah, para ulama dalam hal ini berselisih. Sebagian mereka mengatakan membatalkan puasa semua itu. Bahkan sampai mazhab Syafi'i berpandangan bahwasanya yang namanya katembat saja itu membatalkan puasa. Mazhab Syafi'i itu pandangan resmi dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita menggunakan katembat di siang hari bulan Ramadan, masuk ke dalam telinga kita, maka batal puasa kita. Sebagian ulama lagi tidak membatalkan. Dari mana perselisihan ini muncul? Karena mereka para ulama berselisih tentang makna al-jauf. Jadi mereka semua sepakat bahwa sesuatu yang masuk ke dalam al-jauf batal puasa. Tapi mereka berselisih makna al-jauf itu apa? Al-jauf itu maknanya apa? Mereka semua sepakat bahwa sesuatu yang masuk ke dalam al-jauf batal puasa. Al-jauf terjemahannya rongga. Oleh karenanya dalam mazhab Syafi'i atau para ulama yang sejalan dengan mazhab Syafi'i mengatakan al-jauf ini adalah 5 rongga. Yang pertama rongga mulut, yang kedua rongga hidung, yang ketiga rongga telinga, yang keempat kemaluan depan, yang kelima kemaluan belakang. Ini semua disebut rongga. Kalau ada sesuatu yang masuk, sekedar masuk saja batal puasanya. Katembat batal puasanya. Obat tetes telinga batal puasanya. Obat tetes hidung batal puasanya. Obat semprot di mulut batal puasanya. Obat yang diletakkan di bawah lidah batal puasanya. Inhaler batal puasanya. Apalagi merokok jelas lebih batal puasanya lagi, di samping berdosa. Dalam mazhab Syafi'i. Sebagian para ulama yang lain mengatakan bahwasanya semua yang barusan kita sebutkan kecuali rokok tetap batal puasanya dan haram berdosa. Semua yang disebutkan semprot, kemudian tetes telinga, tetes hidung, tetes mata tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena sebagian para ulama mengatakan makna al-jauf itu bukan sekedar rongga. Tapi makna al-jauf kalau kita cocokkan dengan medis, dengan ilmu kesehatan, karena ini kita perlu untuk mencocokkannya dengan ilmu kesehatan. Yang dimaksud dengan al-jauf itu apa? Maka yang dimaksud dengan al-jauf adalah rongga perut. Lebih khusus lagi, yang dimaksud dengan al-jauf adalah lambung yang ada di perut. Lambung. Sehingga kalau sesuatu itu masuk ke dalam perut kita, itulah yang membatalkan. Kalau sesuatu itu masuk ke dalam lambung kita, itulah yang membatalkan. Adapun kalau hanya sekedar nyangkol di kerongkongan, tidak batal. Apalagi hanya sebatas di mulut, tidak batal. Oleh karenanya obat tetes telinga tidak batal. Karena tidak akan sampai kepada lambung perut kita. Maksimal sampai kerongkongan saja terasa ademnya. Obat tetes hidung pun sama, tidak akan sampai kepada lambung kita, maksimal kepada kerongkongan kita. Obat semprot pun sama, maksimal hanya kerongkongan kita saja, tidak sampai kepada lambung kita. Oleh karenanya, maka ini adalah pandangan yang terkuat wallahu a'lam bishawab, dan saya pun memilih pandangan ini ketika dicocokkan dengan ilmu medis, maka yang dimaksud dengan al-jauf adalah lambung perut.
Sehingga yang membatalkan hanyalah sesuatu yang masuk ke dalam perut kita. Oleh karenanya obat semprot mulut tidak batal, obat tetes telinga tidak batal, obat tetes mata tidak batal, obat tetes hidung tidak batal, menggunakan inhaler tidak batal, kemudian menggunakan obat semprot dan juga seperti oksigen bagi para pengidap asma pun tidak batal. Kenapa? Apa alasannya? Karena semua itu tidak sampai ke dalam perut kita, tidak sampai ke dalam lambung kita. Ini perlu dijelaskan supaya nanti tahu. Kalau ada yang berpandangan batal, kita tahu, oh ternyata dia mengikuti pandangan mazhab Syafi'i yang menganggap bahwasanya rongga itu ya maksudnya rongga yang terbuka dari tubuh kita. Tapi melalui pelajaran ini kita tekankan bahwasanya kalau kita cocokkan dengan ilmu medis, maka yang dimaksud dengan al-jauf itu adalah perut kita, yaitu lambung kita. Sehingga semua yang barusan disebutkan tidak membatalkan puasa karena tidak sampai ke dalam perut kita, tidak sampai masuk ke dalam lambung kita. Baik, itu yang pertama tadi semua itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau suntik atau vaksin misalnya, suntik di dalam bulan Ramadan, kita disuntik. Untuk suntik sendiri secara umum terbagi menjadi dua. Ada suntik yang memang berisi bahan makanan atau nutrisi, ada suntik yang berisi obat. Atau bukan makanan, bukan nutrisi. Untuk yang nutrisi atau makanan, inilah yang membatalkan puasa. Adapun selain nutrisi atau makanan, maka tidak membatalkan puasa. Karena nanti jalur suntikannya itu beda, sekalipun namanya sama-sama suntik. Karena kalau makanan dan nutrisi ini nanti jalur arahnya beda, di bagian mana yang akan disuntik. Tapi kalau yang obat biasa jalurnya beda. Bagaimana dengan orang yang terkena penyakit kulit kemudian disuntik di bagian kulitnya? Itu pun jalurnya beda, bukan jalur makanan, tapi jalur pada kulit kita. Sehingga suntik yang membatalkan hanyalah suntik yang berisi nutrisi atau berisi pengganti makanan. Adapun suntik selain dari itu maka tidak membatalkan. Dari sinilah kemudian kalau ternyata divaksin di dalam bulan Ramadan, ingin umroh, ingin berhaji di dalam bulan Ramadan, dapat jatah vaksinnya, maka tidak membatalkan. Lanjutkan puasa karena vaksin tersebut tidak mempengaruhi, tidak merusak puasanya. Baik, ini terkait dengan suntikan. Bagaimana dengan donor darah di bulan Ramadan? Maka donor darah kalau memang mampu kuat, kalau memang mampu dan kuat, kalau diambil darahnya, maka donor darah di dalam bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Tapi yang membatalkan puasa bagi orang-orang yang menerima darahnya. Orang-orang yang diambil darahnya tidak batal puasanya. Orang-orang yang menerima darahnya inilah yang batal puasanya. Karena darah ini seperti makanan dan nutrisi bagi tubuh. Maka orang yang menerima darah batal puasanya. Orang yang diambil darahnya tidak batal puasanya. Termasuk pula bekam. Bekam diambil darahnya tidak batal puasanya. Kalau memang mampu. Tapi kalau diambil darahnya kemudian sakit, ya nanti lain lagi pembahasannya. Karena tidak mampu. Bukan karena diambilnya, tapi karena tidak mampunya. Baik, ini terkait dengan diambilnya darah atau donor darah. Bagaimana dengan bersikat gigi di dalam bulan Ramadan? Maka bersikat gigi di dalam bulan Ramadan tidak membatalkan puasanya dengan syarat tidak ada yang tertelan. Airnya tidak tertelan, odolnya tidak tertelan. Maka bersikat gigi di dalam bulan Ramadan kapanpun dan bagaimanapun tidak membatalkan puasanya asalkan dipastikan tidak ada yang tertelan. Ini odol. Kemudian bagaimana dengan keramas di siang hari bulan Ramadan? Berkeramas di siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan puasanya. Tapi saya ketika siang-siang panas-panas di siang hari bulan Ramadan saya mandi keramas kayak ada yang masuk meresap pada pori-pori kulit misalkan. Adem rasanya. Sekalipun terasa adem, sekalipun tenggorokannya terasa plong, tetap tidak membatalkan puasanya untuk berkeramas mandi di siang hari bulan Ramadan. Berkeramas. Kemudian bagaimana dengan menelan ludah? Ini kita percepat ini karena waktu kita mepet dan banyak pembahasan begini. Bagaimana dengan menelan ludah di siang hari bulan Ramadan ketika sedang berpuasa? Menelan ludah tidak membatalkan puasa. Menelan ludah tidak membatalkan puasa dengan tiga syarat. Dengan tiga syarat. Yang pertama, murni ludah tidak tercampur dengan apapun, tidak tercampur dengan es krim, tidak tercampur dengan apa misalkan begitu, garam atau odol misalkan. Kalau tercampur batal. Kalau tidak tercampur murni ludah kita saja, maka tidak batal. Yang kedua, mohon maaf barangkali agak bagaimana? Yang kedua, belum keluar dari mulut kita. Belum keluar, masih ada dalam mulut kita, belum keluar. Mohon maaf sekali ini, sekalipun agak menjijikan. Kalau misalkan kita kumpulkan ludah kita, dikeluarkan di gelas, kemudian diminum lagi, misal saja, maka batal. Kenapa batalnya? Kan ludah sendiri. Maka jawabannya karena sudah keluar dari mulut kita.
Sehingga andaikan ini, mohon maaf sekali, andaikan kita kumpulkan ludah dari jam 7 sampai zuhur kemudian ditelan, tidak batal puasanya. Karena belum keluar dari mulut kita. Ini mohon maaf sekali. Kemudian yang ketiga, ludahnya ludah sendiri. Mohon maaf sekali, bukan ludah orang lain. Maka ini tidak membatalkan puasa. Maka menelan ludah di dalam bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa, asalkan tidak tercampur, asalkan masih di dalam mulut kita sendiri dan bukan ludah orang lain. Baik, ini menelan ludah. Ini menelan ludah. Ini dari beberapa permasalahan kontemporer. Baik, ini demikian sedikit yang bisa kita sampaikan. Tadi kita ingin cepat sajalah, poin-poinnya sajalah. Yaitu ada beberapa adab-adab penting dalam bulan Ramadan. Lumayan, masih ada 4 atau 3 menit lagi. Di antara adab-adab penting, sunnah-sunnah yang harus kita jaga, di antaranya yang pertama makan sahur. Makan sahur tidak wajib. Makan sahur tidak wajib, tapi itu adalah adab di dalam bulan Ramadan, sunnah. Kalau kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Maka makan sahur. Mayoritas ulama berpandangan sebagaimana dinukilkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Mayoritas ulama, para fuqaha, mereka berpandangan bahwa waktu sahur itu, kita bicara waktunya dulu. Waktu sahur itu dimulai dari setengah malam terakhir sampai selesai. Sampai datangnya waktu subuh. Jadi dimulai dari setengah. Anggaplah malam itu kita bagi 2. Setengah malam pertama, setengah malam yang terakhir. Nah, setengah malam yang terakhir itu adalah waktu sahur. Jadi dihitung malam itu dari mana? Dari terbenamnya matahari sampai nanti azan subuh berkumandang, kemudian tarik tengah-tengahnya. Misalkan anggaplah jam 6, waktu subuhnya jam setengah 5, tarik tengah-tengahnya. Ya misalkan jam 11. Jam 11 ke bawah ini itu adalah waktu sahur. Sehingga kalau kita makan sahur jam 12, boleh mendapatkan keutamaan sahur. Dan kita disebut makan sahur. Kalau kita makan sahur jam setengah 1 malam, masih malam, ini sih bukan sahur, namanya makan malam. Tidak, ini makan sahur. Karena waktu sahur dimulai dari pertengahan malam kedua sampai akhir, itu adalah waktu sahur. Tapi di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya biasa mengerjakan sahur di akhir malam. Jadi harus bedakan antara waktu sahur dengan waktu yang paling utama untuk makan sahur. Waktu sahur dimulai dari pertengahan malam sampai akhir malam, itu adalah waktu sahur. Tapi waktu yang paling utama untuk makan sahur adalah ketika menjelang mendekati waktu subuh. Menjelang mendekati waktu subuh. Kira-kira berapa? Ya kalau ukuran menit jamnya secara spesifik tidak ada. Tapi dikira-kira di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik menceritakan bahwasanya Anas bin Malik bercerita, kami di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan sahur. Setelah selesai makan sahur, kami mendirikan sholat subuh. Kemudian Anas bin Malik ditanya, jarak selesainya kalian makan sahur, kalian bersama Nabi makan sahur, selesainya bukan mulainya, selesainya makan sahur hingga sholat subuh itu didirikan, kira-kira berapa lama? Maka Anas bin Malik mengatakan kurang lebih seperti seseorang itu membaca 50 ayat. Oleh karenanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan yang dimaksud selesai jarak antara keduanya maksudnya adalah selesainya makan sahur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dimulainya sholat subuh. Maka selesai makan sahur dengan dimulainya waktu subuh itu kurang lebih seukuran 50 ayat dibaca. 50 ayat itu kurang lebih 1 lembar setengah. Surat Qaf saja itu hampir 50 ayat, kurang lebih segitu. Kalau dibaca dengan bacaan yang normal 10 menit, 8 sampai 10 menit. Surat Qaf itu 9 menit, 10 menit selesai. 10 menit. Jadi selesai makan sahur, bukan mulai makan sahurnya, bukan. Selesai makan sahur dengan waktu subuh kurang lebih 10 menit. 10 menit, ya tinggal dikira-kira saja. Ya kita makan sahurnya berapa? Kalau kita makan sahurnya 30 menit ya berarti 45 menit sebelum waktu subuh, kan begitu. Kalau makan sahurnya hanya 10 menit ya berarti kurang lebih 20 menit menjelang subuh. Itu adalah waktu yang paling utama. Itu adalah waktu yang paling utama. Tapi bukan berarti kalau jam 1 malam kita makan sahur dan memang kita ingin makan sahur kemudian tidak boleh. Boleh. Dan kita mendapatkan keutamaan makan sahur. Tapi waktu sahur yang paling utama adalah di akhir malam. Di akhir malam, kurang lebih 30 menit atau sekitaran itulah, sekitaran itu. Baik, ini yang pertama, adab yang pertama yaitu makan sahur. Dan kita telah membahas waktu sahurnya dan waktu yang paling utama untuk makan sahur. Dan waktu sahur dan juga makanan yang kita makan di waktu sahur itu diberkahi.
Bahkan Allah tabaraka wa taala bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Bahkan para malaikat pun bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Bersolawatnya Allah adalah Allah mengampuni kita, Allah memberikan rahmat, Allah meridhoi, Allah memberikan ampunannya kepada orang-orang yang sahur. Itu adalah solawatnya Allah kepada orang-orang yang sahur. Adapun solawatnya para malaikat kepada orang-orang yang sahur, maknanya adalah mereka memintakan ampunan kepada Allah tabaraka wa taala bagi orang-orang yang sahur. Kemudian yang kedua, di antara adab penting pula di dalam bulan Ramadan adalah menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka, sahur, pasangannya menyegerakan berbuka. Maka ketika sudah memang masuk waktunya, waktu berbuka, maka segerakan berbuka. Jangan tunda-tunda, nantilah 10 menit lagi, nantilah 30 menit lagi. Kecuali kalau memang kita tidak mampu, tidak sempat, karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggal, itu lain cerita. Tapi kalau kita mampu ketika datang waktu berbuka, lalu kita segera berbuka, maka berbukalah. Sama seperti muadzin misalkan, Ustaz saya berbuka dulu atau azan dulu. Ya lihat, kita azannya ketika sudah masuk waktu berbuka atau pas berbarengan dengan waktu berbuka. Kalau pas berbarengan dengan waktu berbuka ya azan dulu. Tapi kalau misalkan kayaknya saya 1 menit berikutnya baru setelah itu azan, ya bisa. Oh sudah masuk waktunya, sudah minum dulu kemudian baru azan. Tidak mengapa. Atau kalau mau kayaknya saya orangnya ragu-ragu Ustaz, ya sudahlah azan dulu kemudian baru berbuka. Yang penting jangan ditunda-tunda sampai matahari itu benar-benar hilang cahayanya. Maka yang kedua yaitu menyegerakan berbuka. Yang ketiga, dianjurkan dalam berbuka itu berbuka dengan rutob terlebih dahulu, atau kurma terlebih dahulu, atau air. Rutob, kurma muda, kalau tidak ada maka kurma yang biasa kita dapatkan di dalam bulan Ramadan, atau kalau tidak ada maka air. Upayakan itu dulu. Upayakan itu dulu. Pertama, berapa bilangannya, berapapun terserah, tidak ada ketentuan ganjil genapnya karena semuanya sama saja, tapi yang paling utama adalah memulainya dengan ini. Kalau saya makannya 2 kurma, boleh tidak? Boleh. Kalau saya makannya 3 kurma, boleh tidak? Boleh. Mana yang lebih utama antara memakan 2 kurma dengan 3 kurma? Sama saja utamanya. Sama saja utamanya. Karena dianjurkan memakan kurma ganjil itu ketika saat kita ingin keluar mengerjakan sholat id. Mengerjakan sholat id, kemudian dianjurkan untuk makan kurma dulu terlebih dahulu. Nah kurma ini yang dimaksud adalah kurma ganjil. Ketika ingin pergi melaksanakan sholat id. Tapi kalau berbuka, sekedar kurma saja. Tidak dianjurkan antara yang ganjil dan genap karena kedua-duanya sama. Baik, ini yang ketiga. Yang kedua menyegerakan berbuka, yang ketiga berbuka dengan rutob atau kurma atau air. Kemudian yang keempat, di antara adab berikutnya dari puasa di bulan Ramadan ini, yaitu menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang melalaikan, apalagi perbuatan dosa. Upayakan, karena ini dapat mengurangi pahala puasa kita. Karena kita tahu tadi di pembatal-pembatal puasa kita sebutkan 2. Ada pembatal yang mengurangi pahala, menggugurkan pahala puasa, dan ada yang memang membatalkan puasa kita. Maka yang keempat, hindari diri, tahan diri, jauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak bermanfaat, apalagi perbuatan dosa. Itu lebih parah lagi. Kemudian yang kelima, di antara sunnah atau adab di bulan Ramadan pula, puasa khususnya ketika kita sedang melaksanakan puasa adalah perbanyak membaca Al-Quran dan juga berinfak. Perbanyak membaca Al-Quran dan berinfak. Karena ini adalah saatnya. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat dermawan ketika datangnya bulan Ramadan. Ini diantara adab yang harus kita perhatikan diantaranya. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi yang menyampaikan, sebagai bekal kita untuk kedatangan nanti di bulan Ramadan yang beberapa hari lagi. Selasa sore kita sudah sidang isbat, menentukan apakah malam Rabu'nya kita tarawih, Rabu'nya sebagai hari puasa pertama, atau nanti digenapkan menjadi 30 Sya'ban yang berarti malam Kamisnya baru kita tarawih. Sudah tak terasa lagi, sedikit lagi waktu, sedikit lagi. Maka semoga Allah tabaraka wa taala pertemukan kita, perjumpaan kita dengan bulan Ramadan, dan kita termasuk orang-orang yang dapat memanfaatkan perjumpaan dengan bulan Ramadan. Sebelum disudahi, ditutup, barangkali ada 1 atau